malam. Ini sudah PR-nya ya, nanti dikumpulkan, Ibu saya diperiksa, kita tentukan nanti ketemuan komsel siapa pemenangnya. Kan perlu dicek dulu kan. Oke adik-adik yang terkasih, nanti kita bahas dulu firman Tuhan ya, yang ringan-ringan aja firmannya supaya dipahami ya kan. Setelah itu baru kita masuk ke dalam bahasa Inggrisnya. Apa aja dalam bahasa Inggrisnya? Ada kan kemarin bahasa Inggrisnya ya? Ya. Baik, kita buka firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan diambil dari Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Kalau sudah baca, bisa ambil Alkitab yang sudah bisa terima hari ini, coba dibacakan buat kita semua. Filipi pasal yang ke 2 ayat 5. Satu ayat saja buat kita semua. Siapa yang sudah dapat? Tolong adik-adik aja ya. Ini kita harus dengar, biarpun dewasa juga dapat firman hari ini luar biasa ya. Coba baca buat kita semua. Filipi 5 ayatnya yang kedua. Filipi 2 ayatnya yang kedua. Terbalik bos. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Satu ayat saja ya, bisa diulang lagi ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya ini? Nah ini tentang firman-Nya ya, bagus ini, catat semua ya nanti ya. Ini temanya adalah Ibu Seli ambil dalam perilaku mencerminkan Kristus. Kemarin kan tentang akal budi kan ya akal budi. Ini sekarang lanjut lagi. Ini perilakunya gimana sih? Perilaku mencerminkan. Judulnya nanti ada kuis lagi ya. Awas nggak bisa jawab, nggak dapat hadiah dari Bu Seli. Ini perilaku mencerminkan Kristus. Tadi di ayatnya diambil, jangan lupa itu ayatnya ya, Filipi 2. Hari ini kita dapat satu ayat saja, ayat 5 ya. Ini maksud apa tujuan Tuhan di sini tentang perilaku? Ini perilaku ini adalah perilaku ini apa yang kita punya kelakuan ya kan? Perilaku kita bagaimana? Perilaku kita bisa disukai oleh orang lain. Nah ini, jika tidak mencerminkan perilaku yang Kristus atau sebaliknya, akan mendapatkan yang tidak benar di mata Tuhan ya. Ini apa saja sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Pertama adalah tenang dan sabar. Catat ya, ini harus benar nih. Adik-adik harus tahu maksud dan tujuan Tuhan di sini. Apa sih, kenapa sih Tuhan mau minta perilaku kita ini harus mencerminkan Kristus? Haruskah kita anak-anak Tuhan ini jangan sampai kejadian-kejadian yang Ibu Seli bilang kemarin ya, yang dihadapi masalah terus langsung lari dibuang sama Tuhan ke penjara gitu ya. Penjara itu dia terpaksa lagi sama si iblis itu kan, Inggris ya kan? Itu firmannya kemarin, masih ingat ya? Itu masuk dia ke lubangan iblis itu kan. Nanti situ iblisnya kejar, nanti biar kalian benci Tuhan Yesus, kalian dibuang, jangan sampai ini. Makanya perilakunya diperbaiki dulu, ya kan? Harus apa? Tenang dan. Nah ini ayatnya ada juga nih. Dibuka coba Yohanes 16 ayat 33. Ini Yohanes 16 ayat 33. Coba dibaca dulu. Siapa aja yang bisa baca buat kita semua? Buka Alkitab, Inggris yang baca. Yohanes tadi tentang tenang dan sabar, Yohanes 16 ayat 33. Ada ayatnya kalau memberi perilaku yang mencerminkan Tuhan ya. Pelan-pelan aja buka ayatnya. Belum paham tentang Alkitab, Yohanes 16 ayat 33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu
dan sabar. Jawabannya apa di sini? Yohanes 16:33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nih, kalau kita orangnya sabar ya, kalau mengalami kesabaran itu prosesnya panjang ya. Nggak bisa main-main. Orang sabar itu paling disayang Tuhan, betul nggak? Ini Bu Sally ngambil konsepnya ya tentang kekristenan itu gimana sih menjadi orang sabar. Kalau udah sabar ini pasti banyak aja lika-likunya kan. Nah, lika-likunya apa aja? Pasti ditantang kita masalah sama teman-teman ya, kan? Masalahnya apa aja? Masalah amarah ya kan di sini. Kesabaran atas amarah. Ini Bu Sally juga pernah nih marah nih. Nggak sekarang baru tadi pagi marah-marah mau mati. Ya udah, ini marah juga kesabaran dari puncak ini. Harus pakai sesuatu yang keras gitu. Nih marah dulu, amarah ini ditahan dulu kalau sabar gitu. Nih sabar lagi, matikan itu aja. Bunyi sana. Amarah kalau sabar ini apa? Sabar untuk melihat teman yang dilukai. Misalnya kita dilukai teman kita kan. Sorry ya, nanti ya. Ya kan, sabar menerima penderitaan. Ya tadi Tuhan bilang kan, menerima penderitaan. Ini harus sabar sayang. Pernah gak kalian dapat seperti ini? Menderita karena sabar? Pernah. Kayak biasanya pernah. Sabar ya, dimarahi bapaknya gitu kan. Sabar dia menghadapi situasi. Nah ini kalau sudah menderita, kita ini sudah terima dengan sabar, otomatis Tuhan akan menangkan kita nggak? Dimenangkan kan? Kita di firman-Nya kan di sini kan? Sudah mengalahkan dunia kan? Nah sabarnya apa lagi? Coba Mei, kata sabar, sabar apa? Kamu pernah sabar dan menghadapi apa gitu kan? Ini ketidakadilan, tulis ketidakadilan. Nah ini sabar yang tidak menerima ketidakadilan kan kadang-kadang kita dilecehkan ya loh dengan kata-kata, benar gak Grace sama temen ya? Ya harus sabar, ini ketidakadilan. Nah ini temenmu nih sering buat kamu masalah ya di dalam sekolah gitu kan, gak adil gitu. Aku dituduh mencuri gitu, padahal gak mencuri, kan gak adil kan. Nah ini harus sabar. Ini waktunya Tuhan akan datang, nanti Bu Sally jelaskan ini. Sudah sabarnya apalagi nih? Apalagi? Hah? Sabar menunggu Tuhan datang. Ya dong. Harus sabar nih menunggu Tuhan datang ya. Penting ini sangat penting ini yang dimasukkan dalam teologi kita ya. Ya benar Pak ya. Sabar Tuhan Yesus datang ini kesabaran. Kalau kita nggak sabar, ya buang salib jadinya. Ya kan percaya dengan ajaran-ajaran masuk, buang salib. Sudah sabar karena tidak menunggu Tuhan datang, itu bahaya ya. Tadi Tuhan bilang apa? Sudah mengalahkan dunia. Sabar menunggu dia datang ya. Yang terakhir nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima apa lagi? Sabar apa? Sabar. Kamu apa sabarnya? Garis kedua. Sabar apa lagi? Yang bisa buat kamu kuat itu sabarnya apa? Hadapi masalah. Terus sudah ya menerima. Oh dia hadapi masalah ya. Menurut dia hadapi masalah. Masalahnya apa aja kan? Masalah misalnya mamanya belum beres PP gitu ya. Wah, tugas sekolah menumpuk harus sabar. Nah, masalah PR gitu kan. Jadi masalah ya, sabar dalam masalah ya. Ini masalah dalam masalah tulisannya. Yang terakhir, siapa yang bisa masuk nih kan karena di PR harus sabar gitu kan supaya dapat nilai bagus ya dari sekolah ya. Ya, apalagi sabarnya? Ya kan? Sabar apa? Ini sabar amarah penting, menerima penderitaan, ketidakadilan, sabar menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali. Sabar dalam masalah. Yang terakhir adalah sabar. Ayo, kamu bisa? Terakhir ini. Terakhir, ayo. Tuhan berikan apa? Sabar menerima
jodoh. Ya Allah, ya betul dong. Ya enggak? Sabar itu keras banget loh sabar ya. Sabar menerima berkat, artinya terakhir yang enak bahasanya ya Pak ya, berkat gitu kan, berkat jodoh, berkat rumah tangga, berkat ini itu ada yang mesti disebarkan sih 1, 2, 3, 4, 5, 6 poinnya untuk kekristenan, 6 poin. Nah ini 6 poin ini harus sabar. Nah, tenang dan sabar itu Tuhan mau ya dalam firman Tuhan. Perilaku kita mencerminkan Kristus. Ini perilaku kita mencerminkan Kristus yang maunya Tuhan adalah tenang dulu. Nah, kalau nggak, poinnya gini adik-adik, ya ini mesti dikasih tahu ya. Kalau orang sabar pasti tenang dulu, ya. Ini kuncinya tenang. Ini kuncinya paling besar, tenang dulu, baru masuk kesabaran ini. Ini sabar, tenang dia. Jadi amarah, menerima ketidakadilan. Nah, kayak kasus-kasusnya yang kemarin itu kan, Bu Seri tidak menerima ketidakadilan waktu itu. Tuhan menunjukkan kan waktunya Tuhan kan. Setelah 1 tahun, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, Tuhan tunjukkan ini rasa keadilan yang Tuhan dapat berikan. Ini harus sabar. Harus kita mencerminkan Kristus ini. Yang pertama, poinnya tenang dan sabar. Yang kedua, nah ini kita jabarkannya sampai ada kurang lebih 7. Nah 7 bisa kuat ya. Ini 7 nih. Apa yang membuat perilaku kita mencerminkan Kristus adalah motivasi yang benar. Nah ini bagus sekali nih. Motivasi hidup kita apa? Motivasi kita yang bagus dalam hidup kita apa? Ada motivasi dulu kan? Ya kayak Bu Seli ini motivasinya melayani Tuhan, ada apa di situ kan? Buat jiwa-jiwa biar menang, biar kita mengalami kemerdekaan, biar kita kuat dalam Tuhan, ya kan? Nah ini perilaku mencerminkan Kristus ini kita harus terapkan, harus tenang, dan sabar. Motivasi yang benar, firmannya juga ada ini. Nah Ibrani 13 ayat 5, coba buka. Nih Ibrani 13 ayat 5, siapa yang bisa bacanya ini? 1 ayat aja ini menguatkan kita ini untuk perilaku kita kepada Kristus. Ibrani 13 ayat 5. Buka kitabnya. Ayat 5. Sudah buka semua belum? Tanya teman-teman udah buka belum? Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Ya, betul. 13 Ibrani 13 ayat 5. Motivasi yang benar itu apa sih? Kok ada urutan dengan uang ya Tuhan gitu kan? Kalau kita pelayanan saudara, ya adik-adik ya, kita kalau melayani Tuhan motivasinya hanya uang, itu Tuhan pukul, benar nggak? Benar nggak? Pasti hancur. Ini motivasi dulu nih. Tuhan bilang apa di sini? Ya kan? 13 ayat 5 tadi, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini motivasi dulu nih dalam hidup pelayanan. Harus motivasinya benar, ya kan? Jangan sekali-sekali adik-adik mengambil menjadi hamba uang. Nah, terus ini hamba uang. Dalam motivasi hidup, Tuhan minta ini ya Pak ya, perilaku ini. Motivasi gak boleh seperti ini. Ini dilarang Tuhan. Motivasi hamba uang, Tuhan pukul, ya kan? Nah ini beratnya. Karena motivasi cinta uang mengundang tabiat dosa. Ya ini. Apa tadi saya bilang? Motivasi cinta uang gitu ya tulisannya. Motivasi cinta uang. Motivasi cinta uang mengundang tabiat dosa. Ini tabiat jadinya. Tabiat dosa. Ini berat ini. Kenapa tabiat ini sudah melekat? Ini loh, melekat dia tabiat ini. Ya adik-adik ya. Ini harus dibuang ini. Kalau saudara adik-adik mau menjadi polisi, jangan ini dialami ya. Harus keadilan. Jadi ada kasus-kasus kepolisian ya. Ini nggak boleh nih hamba uang ya.
Tabiat ini tidak boleh, akan mengundang. Ini mengundang. Nah, Tuhan bilang apa di firman tadi? Janganlah kamu menjadi hamba uang, gitu kan? Kalau menjadi hamba uang akan menjadi motivasi cinta uang jadinya, kan? Motivasi cinta uang jatuhnya apa? Mengundang tabiat dosa. Nah, dosa ini yang berat, saudara, dan mempengaruhi pola hidup kita hingga kita menjauhi firman Tuhan. Ini yang kedua. Yang kedua adalah mempengaruhi, tulis saja, mempengaruhi pola hidup kita sehingga kita menjauhi Tuhan, menjauhi firman Tuhan. Nggak mau lagi dia. Ini FT firman Tuhan ya. Bahaya ini, motivasi yang benar itu kita harus pegang. Harus lurus, apa aja motivasi yang benar itu. Ya. Motivasi yang benar harus lurus. Harus tulus ya. Motivasi yang benar itu apa aja? Yang dalam Tuhan ini apa? Hamba uang, Tuhan marah ya. Motivasi cinta uang mengundang tabiat dosa, sehingga yang mempengaruhi pada hidup kita menjauhi firman Tuhan. Nah, ini bahaya ya. Kalau sudah kita mengalami hal seperti itu, kita tidak menjadi teladan, susah jadinya. Mempengaruhi firman Tuhan, ya kan? Yang ini motivasi yang benar. Yang ini kan motivasi nih. Nah, kita masuk ke motivasi yang benar. Hapus ini. Motivasi yang benar dalam Tuhan, dalam perilaku Tuhan, yang motivasi yang benar dalam mencerminkan Kristus. Harus apa motivasinya? Kebalikannya tadi apa? Tidak cinta uang ya. Tidak menjadi hamba uang. Ini motivasinya. Hamba uang. Karena hamba uang ini berat ya adik-adik. Kedua, motivasi yang benar untuk mencerminkan Kristus adalah kejujuran. Jujur. Tujuannya apa? Kita melayani benar-benar melayani ya. Ya kan, Bu? Kayak saya maaf tadi saya keluarkan langsung sudah talak, saya sudah harus mengambil keputusan ya, kan? Karena ini istilahnya kalau kita nggak melaporkan hal seperti itu, ya bahaya buat saya juga kan gitu kan. Kita harus jujur, motivasinya harus jujur pelayanan. Nah ini jujur melayani Kristus, ini motivasi yang paling benar. Awas hati-hati adik-adik ya, jangan kalau adik udah besar menjadi hamba Tuhan, tidak boleh cinta uang. Dibalikin, motivasi yang benar dalam mencerminkan Kristus tidak menjadi hamba uang, jujur melayani Yesus Kristus, harus jujur. Nggak boleh ada motivasi yang jahat ya. Jadi anak-anak dikumpulin terus dibohong-bohongin, itu nggak boleh. Apa lagi motivasinya? Ayo buka pikiranmu, Mei. Biar pintar kata Mei. Motivasi yang benar. Kenapa kamu menjadi menerima menjadi ketua komsel anak dan remaja untuk di Bali? Kenapa? Ini motivasinya kan harus jelas kan? Apa mau gaya-gaya begitu kan? Enggak kan? Tulus. Nah, nih tulus melayani. Kalau jujur beda ya, tulus beda. Tulus itu tanpa bayar. Melayani Yesus. Kalau saudara tidak tulus, nggak cocok jadi hamba Tuhan, ya kan? Harus tulus dulu. Itu nanti ada pertanyaan-pertanyaannya Bu Celia akan pakai nanti ini ya. Tulus melayani Yesus. Kalau sudah tulus, bagus kan? Biarpun waktunya dibilang capek melayani Tuhan, lanjut gitu ya. Kenapa? Ini motivasi yang benar, saudara. Harus ada motivasi dalam pelayanan, dalam sekolah, dalam buat ibadah, harus ada motivasi yang benar dan jelas supaya nama Tuhan terus diangkat ya, dipuji, ditinggikan. Amin. Amin. Yang ketiga. Tadi yang kedua kan, ini yang ketiga nih, poin ketiga. Tidak hitung-hitungan.
Nah, ini harus perilaku mencerminkan Kristus adalah tidak ada hitung-hitungan kepada Tuhan. Tidak hitung-hitungan ya. Ada loh ayatnya. Ayatnya, siapa yang mau baca ini ayatnya? Di Kolose 2 ayat 23. Kolose 2 ayat 23. Ini. Ayo dibaca grace pertama. Kolose 2 ayat 23. Coba dibaca keras. Bentar, ini Bu saya dikasih. Ayo. Kolose 2 ayat 23. Apa itu? Kolose 2 ayat 23. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah, itu kenapa poinnya itu? Kenapa seperti itu Bu Seli? Karena anak-anak Tuhan, ya kan di situ firman-Nya Kolose 2 ayat 23, anak-anak Tuhan menjadi yang terbaik di dalam lingkungannya, menjadi teladan. Ini, saudara lihat ya. Nah, tidak hitung-hitungan Kolosenya ini ya. Ini, kenapa tidak hitung-hitungan? Punya ilmu. Saudara punya ilmu nih, pinter, ya kan? Misalnya si Mei pinter matematika, ya kan? Pintar, ini kan? Punya skill. Nah, ini pintar atau skill ya? Skill itu bahasa Inggrisnya kepintaran. Tidak boleh hitung-hitung. Bantulah temanmu, ya kan? Pintar atau skill harus dibagikan. Nah itu harus dibagikan secara cuma-cuma. Kalau mau hitung-hitungan sama Tuhan ya silakan, nggak dapat apa kan? Iya kan? Kan ini Tuhan bilang apa? Mencerminkan Kristus. Tadi ayat yang ke awal tadi tidak boleh cinta uang kan? Nah, sudah tidak cinta uang kan? Kalau kita pintar punya skill harus dibagikan kan? Dibagiin. Karena apa? Tidak hitung-hitungan. Ini memproseskan cermin Kristus. Ya, tidak boleh hitung-hitungan. Terus kedua harus menjadi teladan. Nah, teladan nih. Teladan itu apa aja sih? Ya kan, sikap kita, ini perilaku, nih yang poinnya, sikap atau perilaku. Nah, ini perilaku kita harus benar-benar dalam Tuhan. Ini teladan, tidak boleh hitung-hitungan teladan tuh. Karena apa? Sikap kita itu baru kita punya baju bagus, ya kita pakai bagus-bagus gitu kan, nggak boleh ya kan? Jadi kayak bersaing gitu, makanya nggak boleh. Ini harus jadi teladan. Ini kalau mau tidak itu juga jadi teladan juga. Teladan memberkati temen gitu kan. Ya teman punya, kamu punya sedikitnya bisa temenmu nggak makan di bakso, kasihlah gitu. Itu maka teladan namanya ya. Harus pintar, tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan, tidak boleh hitung-hitungan dengan teman gitu ya. Oke? Ayo ini ada 7 soalnya poinnya. Nomor 4 poinnya. Nomor 4. Nih yang keempat adalah yang tadi dibilang sama kayak kamu tadi udah dapat tulus ya. Ini ada ayatnya juga. Yang 4 tulus di Amsal 11 ayat 23. Coba 11 ayat 23. Coba Gion kamu baca bisa. Amsal 11 ayat 23 bisa baca. Ya iya. Coba adiknya siapa nih? Di timur 1. Amsal 11 ayat 23 deh. Nih buka biar kalian masuk YouTube nih. Nah. Ayo. Amsal 11 ayat 23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia, semata-mata mengharapkan orang fasik mendatangkan murka. Nah ini benar, matikan atau bukan aja. Harus kita tulus pada Tuhan. Nah tulusnya kenapa? Lakukan yang benar dengan hati yang tulus, murni. Nah dilakukan yang benar, tulis. Lakukan yang benar. Nah, lakukan yang benar dengan hati yang tulus. Nih, dengan hati yang tulus. Ya, adik-adik tulus ini. Murni. Nah, ini murni, harus murni. Ya kan? Dan tampil apa adanya. Ini tulus, tampil apa adanya. Ya. Ya.
Nah ini, kalau sudah tulus kita apa adanya aja, marah-marah gitu loh bayar. Nggak usah nggak terima gitu. Ini bisa lakukan firman ini. Karena ini koinnya Amsal 11 ayat 3 ini saya pegang. Ya. Tuhan minta kepada kita ingin orang benar mendatangkan bahagia. Untuk kebahagiaan, ya kan Bu? Ini untuk kebahagiaan ini Amsal 11 ini. Kalau kita tulus, ya kan? Untuk kebahagiaan mendatangkan bahagia. Kenapa? Orang fasik mendatangkan murka. Kan orang fasik gitu kan? Berarti orang tidak berkenan sama Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, Tuhan pukul. Kenapa? Tidak tulus. Ya, kelima. Nah, nanti Ibu Seri jelasin lagi. Yang kelima adalah rendah hati. Harus ini mencerminkan Kristus kan rendah hati kan? Betul nggak? Betul. Ini yang kelima nih. Amsal 22 ayat 4 coba. Amsal 22 ayat 4. Garis 1. Garis 2, garis 1. Dirimu sudah ulang. Ini kamu belum dapat ya. Nah, ini masih mic-nya, mana mic-nya? Amsal 22 ayat 4. Kita buka-buka ayat ini adik-adik. Ayat 4. Ya. Satu ayat aja. Ini rendah hati nih. Buka dari bawahnya nih. Ya, tekan atas ya. Keras ya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran kerendahan hati, takut akan Tuhan adalah kekayaan. Oh, betul kan? Tuhan kasih kita kaya enggak? Kekayaan nih Pak ya. Kekayaan, mendapat berkat. Kekayaan itu bukan uang ya, berkat. Berkatnya apa? Kekayaan berkat jasmani, rohani, gitu loh maksud Tuhan ya. Jasmani dan rohani, ini yang rendah hati ya. Nah, ini kekayaannya itu dapat dari Tuhan, ganjaran lo, dapat ganjaran lo. Kalau orang rendah hati itu dikasih Tuhan ini lo, makanya nggak boleh sombong, ya kan? Yang kedua adalah apa? Rendah hati, takut Tuhan adalah perbuatan yang baik kan? Itu dah. Ini namanya rendah hati itu juga mau mengakui, ini ya, mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan, mengakui, ya kan? Harus mengakui dulu, mengakui ketergantungan kita, pada Tuhan. Nah, ini kalau kita nggak rendah hati, heboh lah kita di sini ya, kayak orang yang siapa namanya tuh, yang pembuat kapal Titanic dulu, ya kan? Sombong dia ya kan? Zaman tahun 1912 itu tidak akan bisa, Tuhan akan mematahkan kapal ini, boot ini, padahal bootnya besar banget kan, akhirnya pukul kan, karena tidak rendah hati. Nah, sombong Tuhan tuh langsung pukul, matinya berapa orang itu Pak yang zaman dulu itu? Wih, ngeri itu. Itu sampai orang-orang nangis itu tuh, yang zaman dulu nenek moyang kita kan belum lahir, usianya juga belum lahir kan, itu karena sombong. Sombong dia karena tidak rendah hati, buat pukul. Kita harus mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Harus kita mengakui. Kayak Musa bilang, Tuhan aku marah dengan nenek. Harus rendah hati. Apakah boleh? Tuhan boleh. Asal kita minta pada Tuhan, doa. Ya, ketergantungan itu penting. Itu. Yang ketiga ini rendah hati siap dikoreksi. Ini siap dikoreksi. Nah, kalau nggak mau dikoreksi silakan. Siap dikoreksi, siap dikritik. Nah, ini dikritik, tulisannya kritik, ya kan? Apalagi dikritik atau belajar dari kesalahan. Nah, ini belajar dari kesalahan. Harus adik-adik ya. Ini kesalahan. Harus ini rendah hati ini banyak sekali kaitannya. Kekayaan itu dapat kita dari Tuhan. Harus kita apa? Mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Siap dikoreksi, dikritik, dan belajar dari kesalahan. Tuh, dapat ya, dipelajari, masuknya di otak, dicerna, lakukan apa yang Tuhan mau hari ini. Amin. Amin. Ayo nomor yang keenam. Yang keenam. Ya. Nah.
Ini yang Tuhan mau apa? Mencerminkan Kristus adalah mengucap syukur. Sudah. Mengucap syukur. Oh, mengucap syukur dalam segala hal ya. Ada firman-Nya loh. Firman-Nya apa itu? Di Kolose 3:17. Nah, Kolose 3. Nanti Bu Shelly tanya nih, di ayat mana cara mengucap syukur maunya Tuhan dalam mencerminkan Kristen? Mengucap syukur, Kolose 3 ayat 17. Itu ada ayatnya. Kolose 3 ayat 17. Ayo dong, siapa? Adik yang hitam. Coba lagi gimana mic-nya. Ayo kita yang satu nih nanti ya, mengucap syukur. Kolose 3 ayat 17. Ayo. Tekan ya. Kolose 3 ayat 13 17. Saudara-saudara, ikutilah. 17. Ayat 17 kan? Yang terakhir. Saudara-saudara, ikutilah segala sesuatu. Jangan segala sesuatu. dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil apa? Mengucap syukur ya. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, kata menyenangkan hati Bapa itu ya, ini menyenangkan hati Bapa loh. Mengucapkan syukur satu adalah menyenangkan hati Bapa. Kenapa kita harus mengucap syukur? Menyenangkan hati Bapa. Hati Bapa tuh disenangkan dulu dong. Ya kan, mengucap syukur dalam segala hal. Ya toh? Hati yang mengucap syukur adalah hati yang menyadari nih, hati yang menyadari, coba ini poinnya yang bisa dijelasin nanti. Hati yang menyadari kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Ini kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Itu pentingnya deh ya. Ini mencerminkan Kristus itu apa aja? Mengucap syukur. Kolose 3:17, menyenangkan hati Bapa. Pertama, hati yang menyadari kebaikan berkat-berkat Tuhan. Biarpun kalian dikasih sakit, syukur gitu ya. Jadi adiknya ada yang sakit kita doakan nanti ya. Adik atau kakak? Kakak yang sakit nanti kita doakan. Namanya siapa? Alfian kita doakan ya Bu Yati ya. Nanti Alfian sakit di hari ini. Sakit apa ya? Panas? Pusing. Oh ya, nanti Alfian didoakan biar kita pun anak-anak sakit atau bahagia tetap kita mengucap syukur sama Tuhan. Ya, itu berkat-berkat Tuhan. Dan yang terakhir 7, ini perilaku mencerminkan Kristus. Terakhir ya, harus apa deh? Murah hati. Enak loh kalau murah hati. Nah, murah hati itu apa sih Tuhan? Nah, itu ada ayatnya. 1 Timotius 6, murah hati. 1 Timotius 6 ayat 18. Nah ini 1 Timotius 6 ayat 18, coba dibuka. Ini ada nih, orang yang murah hati dapat apa sih Tuhan kasih sama kita ini ya. Timotius kita ambil 1 Timotius 6 ayat 18. Ayo garis 2. 1 Timotius 6 ayat 18. Kasih mic-nya. Satu Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah. Ya betul lah. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, mereka menjadi kaya dalam
kebajikan, suka memberi dan membagi. Memberi dan membagi, ya Grace ya. Wah, ini juga mencerminkan Kristus, karena Kristus murah hati nggak? Kristus kasih makan berapa orang? 5.000 sama apa yang dikasih Tuhan makan sama mereka? 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan kasih berapa orang? 5.000 orang. Tuhan murah hati nggak? Murah hati. Makanya kalau orang yang berikan murah hati adalah itu yang terbaik bagi sesama. Hukum alam itu nyata gitu loh. Ini hukum alamnya adalah tabur tuai. Nah, nih kalau murah hati apa? Tabur tuai. Pertama ya, tabur tuai. Kalau kalian tidak murah hati, taburannya jelek, dapatnya jelek kan? Ya, kalau kalian taburnya bagus, dapatnya bagus. Ya kan? Contoh kita mau jalan-jalan kemana, kehabisan ongkos, tiba-tiba orang kasih kita uang kan? Mau kemana deh? Kita mau jalan, mau pulang bu, nggak punya uang, mau kita jatuh gitu kan? Tuhan masih bantu, ini kan murah hati. Karena apa? Taburannya baik. Taburan dan tuaiannya juga harus baik. Ya. Yang kedua adalah berikan yang terbaik bagi sesama. Nih, berikan yang terbaik bagi sesama. Yang terbaik bagi sesama. Sesama ya. Nah ini. Kalau kalian tabur tuanya jelek, kalian dapatnya jelek. Ingat ibu saya bilang ya. Kalau kalian berikan yang terbaik bagi sesama, kalian mendapat murah hati, Tuhan kasih berkat gak? Kasih berkat. Makanya Grace, kesimpulannya, mari kita mempunyai sikap. Ya, ini kesimpulannya di sini ya. Nah, ini kesimpulan dari ibadah hari ini, perilaku kesimpulannya ini nanti tulis. Kalian pelajari di rumah, terus ibu saya dikasih PR hari ini ya. Kesimpulannya, ya apa saja Bu? Melatih diri kita ya, di setiap sikap dan perilaku saya sudah hapus. Perilaku harus mencerminkan Kristus. Mencerminkan tadi 27 tuh. Ada kaitannya yang benar ya Bu ya. Jadi ada apa tentang akal budi. Jadi kan akal budi mengandung perilaku. Jadi ada kaitannya Pak ya. Ya, bangunlah manusia rohani kita dari sekarang ya, bangunlah. Ini kesimpulannya ya. Manusia rohani kita dari diri sendiri. Ini kesimpulannya. Ya, jadi dapat poinnya ya. Mendapatkan ini dari Tuhan, bukan? Ya kan? Memberikan atau apa? Di sini maka memancarkan. Nah, ini Tuhan kasih lihat kita memancarkan, mencerminkan kasih Kristus. Itu loh. Ya kan, poin-poin nyanyi ya. Nah ini, kalau kalian sudah memancarkan, mencerminkan kasih Kristus, kalian akan menjadi anak Tuhan ini. Menjadi anak Tuhan lah. Karena apa? Anak Tuhan itu tidak perlu kalian bacot banyak, ya kan? Wah, aku anak Tuhan yo, aku hebat loh. Tapi kelakuan dan perilaku biadab, gimana ya? Gak bagus itu. Tuhan mau minta kalian seperti ini, mencerminkan dari diri kita. Bangunlah manusia rohani dari diri sendiri. Ini kesimpulannya Tuhan minta kepada kita ya. Supaya kalian setelah melancarkan kepribadian kalian secara manusia rohani, otomatis orang selamat gak? Selamat ya. Ya, ini mencerminkan kasih Kristus. Amin. Udah? Ada lagi yang ditanyain? Cukup? Cukup. Udah ya, 7 poin ini. Banyak juga Bu. Ayo kita buat PR-nya. PR. Nanti sekarang kumpulin dulu ya kan, ini PR nanti kita bawa lagi. Ini ibu saya di foto aja ya. Nanti selfie di foto ya. Cukup. Berarti nama